Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Oma Diskusi. Di sini kita akan mendiskusikan apa aja ya. Yang penting diskusi yang kita hadirkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Dan di malam hari ini ya, kita kedatangan tamu dan juga kita undang. Saya panggil Mbak gitu ya. Mbak Rita. Ya, selamat malam Mbak Rita. Malam Mas Kojo. Sehat Mbak Rita ya? Alhamdulillah. Kayaknya di bulan Ramadan banyak banget kegiatan gitu ya. Banyak Mas, luar biasa kegiatannya. Nggak di dewan, nggak di partai, nggak di usaha gitu ya. Semuanya. Ya Mbak Rita ini merupakan musisi di partai DPC PDIP selaku bendahara gitu Mbak. Siap. Ya. Tetapi Mbak Rita nggak sendiri kok ya. Ada Mas Suparno gitu ya. Siapa ini Mas gitu ya? Ya, panggilannya yang terkenal. Gitu. Pak Imo. Pak Imo ya. Itu terkenal ya itu. Oh gitu. Sejak SMA Cokro. Oh, terus apa hubungannya Suparno dengan Pak Imo gitu? Wah ini ceritanya dulu di SMA Cokro itu kan ada kegiatan apa ya? Semacam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Kebetulan itu seni. Nah itu saya bawaannya dulu pelawak. Oh. Ceritanya begitu. Tapi kita tahu bahwa Mbak Rita ini adalah seorang politisi ya, dan juga anggota DPRD di Kabupaten Magetan. Kita nanti akan kulik kok ya sejarahnya Mbak Rita ini perjuangan bisa sampai ke parlemen itu seperti apa. Tetapi yang nggak kalah hebatnya lagi, beliau ini juga tetap sebagai pengusaha gitu Mbak ya. Iya Mas. Ini semuanya dilakukan dan sampai saat ini masih berlangsung gitu. Alhamdulillah sampai saat ini Mas. Ya. Jadi selain saya itu fokusnya dari dulu itu memang bisnis. Fokusnya bisnis. Terus nggak tahu karena ya mungkin takdir ya Mas membawa saya ke dalam politik gitu ya. Adanya mengantarkan dulu adalah usaha dulu baru mungkin takdirnya ke politik gitu. Iya, karena saya memulai usaha itu 2001. 2001. Iya. Itu siapa sih? Usahanya apa ini? Saya usahanya di bidang perunggasan. Perunggasan ya. Bebek, ayam, itu kan unggas Mas. Dulu bisa cerita sedikit dong awal mulanya itu seperti apa sih menjalankan usaha di perunggasan kayak gitu? Kalau saya gitu dengan keadaan saya yang sekarang itu kayaknya mungkin orang nggak percaya gitu Mas. Karena saya itu betul-betul dari nol gitu. Dari nol sekarang. Gitu. Iya. Jadi orang itu ya tapi ya alhamdulillah suka duka saya sudah saya lalui dan sekarang tinggal enaknya gitu. Nah ini yang pengen saya contoh gitu kan. Toh kita kan lagi belum enak gitu ya. Kalau Mbak Rita dulu sebetulnya aslinya belahan sendiri atau Magetan atau gimana? Saya aslinya Madiun Mas. Madiun ya? Saya itu orang kota sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena saya tinggal di jadi mungkin dari kecil sudah terbiasa melihat kehidupan pasar besar ya kota Madiun. Jadi serasa nggak asing pada saat ternyata setelah saya menikah gitu Mas. Ya nggak jauh juga dari pasar itu ya? Ini mohon maaf ya saya karena ini hidup di desa itu tidak sama dengan hidup di kota itu pasti ya Mas. Terus gimana ya, orang desa itu kan mertua gitu kan petani. Terus pendapatannya itu kan setiap panen. Kalau nggak panen kan nggak ada pendapatan ya Mas. Sedangkan saya terbiasa di kota, saya itu dari orang tua, dari nenek itu semuanya pedagang di pasar besar. Ya walaupun dikatakan mampu tidak mampu itu kan relatif ya Mas. Tapi kita setiap hari pegang uang gitu Mas. Karena kan usaha berdagang itu setiap hari pegang uang
Jadi pada saat tinggal di desa, kalau nggak panen, nggak ada pemasukan, Mas. Tapi ini sebenarnya peluang, Mbak. Peluang untuk berdagang bidang pertanian kan gitu ya. Nggak bakat kayaknya. Untuk pertanian kayaknya nggak bakat gitu ya. Tapi Pas saya memulai usaha itu, saya menggunakan modal 200.000. Saya ingat betul, saya modal 200.000 itu saya putarkan ya. Pada waktu itu kan, kalau bebek itu kan belum Mas, yang banyak itu kan perdagangan ayam waktu itu sama mentok ya, tapi mentok juga belum banyak, yang banyak itu kan ayam, orang makannya kan ayam gitu waktu itu. Dan harga ayam kan pada waktu itu masih kisaran 8.000, 9.000 gitu. Jadi uang 200.000 itu kan kalau dibuat kulaan istilah itu kan ya, kita bisa dapat 20 ekor sampai 25 ekor gitu. Dan keuntungannya kan memang nggak banyak, Mas. Memang pada waktu itu saya betul-betul menjalani kehidupan sebagai wong cilik gitu, Mas. Jadi betul-betul kecil gitu. Dari nol. Iya, dari nol. Modal nggak ada gitu ya. Nggak ada, 200.000 aja itu udah empet-empetan, Mas, pada waktu itu. Tapi ya kita niatnya usaha, apapun yang terjadi bismillah. Itu niat insun yang bergawe kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Tetap di pasar gitu ya dulunya. Awalnya iya, saya di pasar barat. Jadi mungkin kalau di lingkungan barat itu nggak asing gitu ya. nggak asing dengan saya. Apalagi pada waktu itu kan suami saya sudah jadi kepala desa, Mas. Gitu ya. Jadi orang-orang itu akrab menyapa saya itu dengan bulurah kan gitu. Terus bulurah kok bakulan ide kan kata Mas. Jadi kadang saya sendiri juga nggak ngeh ya pada waktu itu. Cuma saya jalani aja gitu. Saya nggak. Yang penting waktu itu saya bekerja, saya dapat uang halal, bisa saya gunakan untuk kebutuhan kan gitu, Mas. Ini yang kadang mungkin orang. Ini ibu saya ya. Ibu saya itu kan di pasar besar Madiun, tepatnya di pasar Untuk, Mas, belakangnya itu. Saya sering ke sana itu. Oh iya. Ibu saya itu kan sudah juragan, kan gitu, Mas. Sebenarnya pada awal itu saya juga ada rasa malu, minder gitu ya. Keadaan pasar kita dengan orang-orang baru, terus mereka sudah pintar-pintar berdagang, sedangkan saya baru gitu. Tapi ya pada waktu itu tuh gini, Mas. Awal saya semangat dagang itu saat saya pertama membawa dagangan itu ke rumah ibu saya. Pada waktu itu saya belum berani masuk pasar. Itu ibu saya itu senang gitu. Wah, anakku iso bakul gitu ya. Karena kan memang keturunan pedagang gitu. Anakku iso bakul kan gitu. Terus sampai bapak saya dibangunin gitu. Rita iso bakul. Jadi saya tuh melihat orang tua saya itu begitu senang, begitu bangga anaknya bisa berdagang itu kok senang banget gitu. Padahal saya sendiri yang menjalani pada waktu itu tuh masih malu, Mas. Isin yang bergaya kok kayak ini bakulan pite, gupain telak kan gitu, Mas. Dan itu tak paling penting ya biasanya di awal kan kemudian mau berjalan gitu ya. Ketika saya melihat orang tua saya senang, gembira anaknya bisa, itu wah, orang tua saya nggak malu kan gitu. Orang tua saya malah bangga dengan saya, sehingga waktu itu semangat. Dan khususnya ibu saya, Mas, itu langsung tanya, ulakmu piro? Kan kata Mas, yang namanya untung gimana ceritanya? Ulakmu piro? Segini Bu, kan kata terus. Iki payune sakmene nek ngene Mediun kan gitu, Mas. Akhirnya loh, kok dapat untung kan, Mas. Terus ini kalau ibu saya kulaan ke orang itu segini kan gitu, Mas.
Tapi karena saya anaknya dibeli segini kan gitu mas, karena kan anak ya, terus wah untung saya 2 kali gitu kan. Akhirnya saya timbul semangat, wah ini kalau saya semangat sergap nyambut gawe berarti saya bisa mendapatkan lebih dari ini gitu. Akhirnya termotivasi dari situ mas. Ya ibu saya selalu bimbing saya, mengarahkan begini dan mungkin karena memang dari keluarga pedagang ya mas, jadi feeling insting itu berjalan sendiri. Pada waktu kan ibu saya itu kan hanya menerima mas, karena kan juragan ya, jadi kan cuma terima. Tapi kan proses kulaan itu kan yang berat, itu kan sebenarnya di dagang itu kan kulaan kan gitu mas. Maksudnya menafsir apakah barang itu nanti untung atau rugi kan gitu. Itu beratnya. Dan saya di situ sendiri mas pada saat menafsir. Tapi mungkin karena sudah ada bakat, jadi alhamdulillah itu saya untuk menafsir sebuah barang. Tadi itu kan barang hidup ya, ayam itu kan barang hidup, itu nggak pernah belajar mas gitu. Jadi terus dari awal gitu ya? Untung, cuman nggak banyak. Untung, cuman nggak banyak. Kalau nggak untung kan nggak semangat mas. Akhirnya dari situ timbul semangat, terpacu untuk berbuat lebih, untuk lebih. Jadi kalau semula dagangannya itu saya cuma mampu bawa 10-20, itu lambat laun semakin banyak hingga sampai ratusan. Itu kalau bawa itu pakai motor atau pakai apa? Motor mas. Motor ya. Pada waktu itu motor aja belum punya mas. Motor itu sudah istimewa saat itu 2001 loh mas. Kalau kembali ke ini usaha itu akhirnya juga jenengan akhirnya bisa memahami banget, oh mulanya sampai ini atau sampai ini dengan kondisi barang mulanya kan barang hidup gitu kan. Ini mulai adanya lonjakan itu tahun berapa gitu? Kan tadi ada juga ayam, kemudian ada bebek gitu. Jadi kalau perdagangan saya itu ini kan tafsir ya mas, tapi yang namanya usaha kan nggak mungkin untung terus. Kita ada kalanya rugi pada saat terjadi kematian, karena kan ayam hidup ya. Jadi mungkin pada saat proses membawa ada yang mati kan buang, akhirnya kita merugi. Atau mungkin pada saat di kandang itu kalau dikenalkan istilah haratan, pada saat kena haratan itu kan kita pasti merugi lah, nggak mungkin yang namanya usaha nggak rugi itu nggak mungkin, untung terus nggak mungkin. Tapi kita usaha itu kan carinya untung, tapi suka duga itu kan pasti ada. Untuk bangun itu pasti ada. Pasti mas. Saya itu mulai besar itu sejak mas, mungkin mulai bebek itu mulai familiar gitu ya. Dulu kan nggak ada yang namanya bebek, dulu kan metok ya. Terus begitu mulai ada bebek, mungkin saya itu lebih cocok atau cenderung ke situ. Sedangkan ibu saya sendiri sebagai juragan merasa bebek ini taksir kok angel gitu. Tapi kalau bagi saya mudah gitu. Ya mungkin karena bakatnya sendiri-sendiri gitu ya. Saya merasa mudah. Kalau bebek ini, kalau bebek itu kan jumlah besar gitu. Apalagi di tahun 2007 itu mas, itu luar biasa itu mas. Itu saya bisa habis 1 pickup setiap hari itu 2007. Enggak ribuan sih mas pada waktu itu, dari Tulungagung ya. Saya itu sama, saya kan punya rekanan Tulungagung terbalik gitu mas. 1 hari 1 pickup itu kan 300, 200, 400 tergantung dia dapatnya, dia bisa mencarikan saya berapa gitu. Tapi pada saat itu memang apa ya, bebek itu kayak betul-betul laris gitu mas, sehingga dari situ itu saya cepat gitu mas, saya kenakannya cepat gitu. Itu kalau naksir itu apa ya, mungkin beratnya atau mungkin kondisi bebeknya seperti apa gitu? Kalau dulu itu per biji mas, jadi satu-satu gitu mas. Dulu itu ayam metok itu satu-satu, tapi berbeda dengan bebek. Kalau bebek itu kan satu kandang sama ya mas, jadi kita lihat gitu, oh ini harganya sekian gitu. Terus ini jumlahnya berapa, tinggal mengalihkan. Sehingga saya senang pada saat pulaan bebek itu kita
enggak satu-satu gitu mas. Kalau di pasar kan satu-satu, Iya. kalau bebek kan enggak. Itu satu kandang itu bisa tahu gitu berapa? Iya. Gitu ya. Maksudnya kita, oh ini jumlah bebek itu kan kalau di kandang kan 500 ribuan gitu. Iya. Ini saya beli harga sekian, saya ambil sejumlah, saya ambil 200 dulu per hari. Kan seperti itu mas. Oh, Gitu. Jadi gitu ya. saya ngambil yang besar dulu. Gitu. Nanti berapa hari saya ambil lagi sekian ratus gitu mas. Jadi lah sedangkan pada waktu itu di wilayah Madi bebek, karena bebek waktu itu kan saya mas dari kandang ke kandang itu dari pangonan ke pangonan mas, belum ada sistem kayak sekarang, belum. Yang Jauh. intensif untuk pemeliharaan itu belum ada gitu ya. Jadi dulu itu yang punya bebek itu rata-rata orang Tulungagung, Iya. orang Galek Iya. Tulungagung kan gitu mas. Masih diaman gitu ya. Iya di Emon, dan mereka itu berpindah-pindah tempat. Iya. Jadi saya itu keliling mas. Kalau Gitu ya. waktu panen Ngawi saya ke Ngawi, kalau waktu panen di daerah barat ya di barat, kalau waktu panen daerah Belopo, Bonsari, ya kita itu mengikuti di mana ada panenan di situ pasti ada bebek dulu. Karena mereka sistemnya kan ngangon, nggak Iya. pelihara gitu Iya. ya. Jadi kita ngikuti di mana ada panenan itu di situ pasti ada bebek. Sampai segitu ya. Iya. Gitu ya. Akhirnya saya sampai hafal daerah Tulungagung sampai daerah Ngawi, hampir Solo itu saya sampai hafal. Karena oh habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini itu pasti. Itu mayoritas buat apa sih Pak? Untuk bebeknya itu? Nasi bebek mas. Nasi bebek itu ya. Berarti 2007 itu malah paling booming gitu ya. Dan 2007 itu mulai booming, mulai banyak warung. Kalau 2001 itu kan masih warung bebek itu kan adanya hanya di Jalan Haji Agus Salim. Kalau jenengan ingat. Jadi di Madiun itu kan dulu bebek itu kan Jalan Haji Agus Salim saja. Tapi mulai 2004 sampai 2007 itu kan tersebar di wilayah Madiun mulai banyak. Untuk daerah Mas Pati juga masih sedikit mas. Yang banyak kan masih Madiun pada waktu itu. Sekarang setiap jalan sudah ada. Oh sekarang setiap desa itu sudah ada nasi bebek. Ngambilin juga nggak lagi pakai motor, pakai mobil sudah gitu, pakai pickup gitu ya. Ya pickup ya motor karena akses mas. Akses Gitu ya. saat kita masuk pasar Madiun itu kalau bawa pickup sulit. Kalau bawa pickup sulit mas, jadi enak naik motor kalau ke Madiun. Jadi biasanya pada saat saya kiriman dari Tulungagung itu saya bongkar di rumah ibu, saya bawa ke pasar naik motor. Akses jalannya mas sulit. Kan waktu itu kan pasar besar masih ruame mas. Iya. Pickup untuk masuk itu Susah ya. nggak mungkin karena banyak becak, banyak Iya. motor, sepeda gitu. Paling belakang ya biasanya. Iya. Iya. Di belakang gitu ya. Mm-mm. Itu artinya setelah jual bebeknya ada pengembangan bisnis lagi nggak? Mungkin lebih ke bebek setengah sudah bersih kemudian tinggal stok atau gimana juga? Ke rumah makan langsung atau mungkin langsung Pada waktu itu kan saya setiap mencari itu masa setelah seiring berjalannya waktu kan saya mulai berpikir kan saya harus mandiri? mandiri, sampai kapan saya ngikut orang tua kan gitu. Terus akhirnya saya mulai buka sendiri di rumah. Saya mulai pemotongan, jadi RPU rumah pemotongan unggas itu di rumah di Desa Belaran itu. Saya mulai waktu itu saya dimodali ibu saya itu satu warung mas, yang ada di Mas Pati. Satu warung. Lorpo Mas Pati itu mas. Iya. Itu saya dimodali ibu saya satu warung itu. Itu saya telateni dan kebetulan warung itu rame karena belum banyak warung juga waktu itu. Alhamdulillah dari satu bertambah dan berkembang hingga saat ini. Artinya kalau warung itu sudah jual bebek goreng dan sebagainya gitu ya? Iya, warung bebek Lamongan itu jadi jual bebek, jual ayam, Warung tenda. warung Oke, tenda. warung tenda. Sekarang berapa sih warung tendanya Bu Ayu? Kita buka berapa cabang gitu? Kalau saya itu kan kak supplier itu ya mas ya. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin sudah ada 50 warung tenda gitu sudah ada. Yang disuplai bebeknya dari jenis Iya. ayam gitu. Iya. Bebek dan ayam. Dan sekarang lebih enak mas. Kalau dulu kita itu cari bebek itu kita ngikut Iya. di mana adanya bebek, ngikut panggonan, tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan banyak kandang. Iya.
kita bisa memelihara sendiri, kita punya mitra. Terus sekarang kan jenis bebek juga sudah lain. Sekarang DOD itu dari pabrik, pakan juga dari pabrik. Terus jualnya itu kan juga sudah kilo, bukan ekor. Kalau dulu pada saat ekor itu harus saya yang turun. Soalnya kan nggak bisa, yang nafsir itu harus saya kan gitu. Terus satu ekor berapa gitu harus nafsir gitu. Harus satu-satu mas. Seandainya jumlah ratusan ya kita pegang ratusan setiap hari mas. Jadi tahu ya, ini kayak timbangan gitu tangannya. Tahu. Itu saking ahlinya sudah di situ gitu ya. Karena terbiasa gitu ya. Dan itu sebuah perjuangan gitu ya. Luar biasa waktu itu perjuangannya. Nah, ini kalau dia ketemu dengan Masnya udah jadi kemudian menjadi kepala desa. Nah ini bagaimana bisa terjun ke politik gitu? Cerita sedikit dong. Kalau saya awalnya itu gini mas, saya itu 2014 ya. Sebenarnya saya nggak ada ketertarikan di politik sama sekali, saya nggak ada. Memang suami saya yang mendorong. Saya tuh harus nyalek kan gitu. Kami tuh bisa jadi orang mah, dia bilang gitu. Kami tuh bisa jadi orang, tapi apa sih mau ngaku itu cuma bakul bebek kan gitu. Waktu itu kan pikiran saya aja gitu. Oh aku tuh cuma bakul bebek. Oh gak usah mimpi dubur-dubur kan gitu pada waktu itu. Tapi suami saya terus mendorong, kami tuh bisa jadi orang. Gitu. Yakin percaya kami tuh bisa jadi orang kan gitu. Tapi saya juga waktu itu mau sok sih kan gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ya mas ya. Saya sebenarnya suami saya terus mendorong, mensupport gitu, terus akhirnya disitulah sama mulai karir politik mas. Jadi 2014 itu mas sama mulai. 2014 mas itu bisa melihat wah ini memang punya insting atau punya ini politik itu seperti apa sebetulnya dari balita gitu. Waduh itu getaran dari dalam gitu ya. Jadi saya mikir ini latar belakangnya mungkin dari bahan-bahannya, termasuk bapaknya. Memang bapaknya kan di provinsi dulu, di PDIP juga di beberapa periode. Gitu. Selain memang bakat atau punya darah keturunan niaga, ternyata juga darah politik juga di situ gitu ya. Ya dua-duanya, dari bapaknya mungkin darah politik, dari ibunya pedagang, termasuk bapaknya. Kadang memang begitu balita ya. Kita sendiri nggak tahu potensi kita. Ada yang melihat gitu loh. Ada bakat yang terpendam. Sahabat Lawu ya, yang pasti kan cukup menarik banget perjalanan Mbak Rita di dunia. Kalau tadi dunia usaha, bagaimana dia merintis usaha dari bebek gitu ya sampai ahli pegangan udah tahu berapa kilo gitu kan. Nah ini kita akan merambah lagi nanti ke bagaimana perjalanan Mbak Rita di dunia politik. Karena saya ingin orang yang cerdas adalah orang yang bisa berjalan di dunia politik. Nah nanti bagaimana kisahnya perjalanan beliau ya, yang kayaknya luar biasa banget ya saya dengar itu. Tapi kita akan break sejenak, kita akan dengarkan ada sesuatu gitu ya. Kita beri dulu deh ya. Oke? Kita akan lanjut lagi. Perbincangan kita kayaknya bakal lebih seru lagi karena Mbak Rita mulai menapaki karir politik sampai kemudian beliau menjadi anggota legislatif. Nah ini awal mulanya seperti apa sih Mbak Rita? Dari berdagang unggas gitu kemudian tahu-tahu sampai di parlemen kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi 2014 itu saya mulai masuk ke politik itu memang pada saat 2014 itu nggak itu mas. Jadi ceritanya gitu, ibu saya itu ngomong Jawa mas ya. Nyampo dadak nang politik. Wong wis enak bakul, bendino oleh duit, gak enak urusan, kan gitu. Terus kebetulan juga kakak saya itu kan maju juga waktu itu. Ibu itu fokusnya di Mbak Rina. Tuh. Kakak jenengan? Iya, kakak saya. Jadi 2014 itu kakak saya dari kota Madiun maju, saya juga maju.
maju. Tapi memang orang tua saya fokusnya ke kakak saya. Nah, orang tua saya nggak tahu kalau saya di Magetan itu tahu-tahu bisa masuk karena orang tua saya itu tahunya saya itu cuma berdagang gitu. Nggak basic politiknya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Terus ternyata pas di belakang yang basic politik gitu ya. Karena pada waktu itu kan suami kan punya kedekatan dengan tokoh-tokoh politik terutama di lingkungan PDI Perjuangan waktu itu. Terus saya dimasukkanlah sebagai calon legislatif di 2014. Tapi saya itu mungkin ya Mas ya, Allah itu tidak pernah memberikan sebuah kesuksesan atau keberhasilan kepada saya tanpa susah dulu, tanpa perjuangan gitu ya Mas. Sehingga di 2014 itu alhamdulillah Allah belum memberikan jatahnya. Jadi saya nggak dapat jatah di 2014 itu karena orang tua memang nggak ridho pertama, terus karena baru pemula ya Mas 2014 itu, jadi kurang maksimal mungkin dalam berjuang gitu ya Mas. Karena politik baru juga buat jenengan. Iya, baru, betul-betul baru Mas. Pas nggak itu 2014 itu yang namanya pemula, peta politik seperti apa juga kurang paham. Yang penting kan berjuang gitu, karena pikiran saya waktu itu PDI Perjuangan harus menang, seperti itu. Terus di 2014 itu saya nggak jadi Mas, karena di dapil saya waktu itu hanya dapat 1 kursi. Meskipun dapat suara juga sebetulnya gitu. Dapat saya hampir 2.500 waktu itu, by name ya, seorang pemirsa hampir 2.500, 2.400 sekian. Itu jaringan yang di BB mendukung nggak sih? Artinya kan kita punya jaringan berdagang, pembeli dan sebagainya. Belum Mas. Oh belum ya? Kan 2014 kan belum seramai ini. Oh gitu. Belum seramai ini kan gitu. Dan masih jarak jauh kan. Gitu. Masih jarak jauh. Dari situ kemudian belajar bagaimana politik atau gimana? Terus mungkin partai waktu itu melihat perjuangan saya sebagai pemula, belum pernah buta politik kan gitu, tapi kok bisa menghasilkan suara gitu Mas. Mungkin nggak panjang ya? 1 bulan bisa ngumpulin orang hampir 2.500. Itu saya hanya 1 bulan itu. Berarti potensi yang dilihat Masnya bener gitu. Iya. Secara nggak langsung bener gitu ya. Membuktikan gitu ya, meskipun dulu nggak jadi gitu ya. Nggak jadi gitu ya. Tapi saya itu setiap apapun Mas, itu saya selalu ambil hikmah ya. Saya selalu berpikir, iya saya memang nggak janji, tapi nggak jadi saya itu karena Allah. Semua tanpa ridha Allah kan nggak mungkin gitu. Ya sudah, nggak jadi ya nggak jadi gitu aja. Terus dimasukkanlah saya ke dalam pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Magetan. Karena saya itu orang baru Mas, waktu itu saya jadi wakil bendahara. Terus geser lagi jadi wakil sekretaris gitu di DPD PDI Perjuangan. Terus di 2019 ini pada waktu 2014 ibu saya nggak ridho, di 2019 saya bilang, Bu, kalau kemarin ibu nggak ridho karena takut bisnis saya hancur karena politik gitu, tapi saat ini kan saya sudah bisa membuktikan, saya sudah terjun di politik, saya jadi pengurus DPC, saya tidak mengganggu karir, bahkan karir saya berkembang kan gitu. Akhirnya 2019 itu ibu saya ridho, ibu saya ridho, suami mendukung, dan di 2019 itu betul-betul saya berniat. Kalau 2014 kan dipaksa Mas, didorong gitu, setengah dipaksa. Tapi kalau 2019 itu betul-betul muncul dari hati pikiran saya.
Dan alhamdulillah saya di 2019 itu 2 kali lipat lebih mas dapatnya perolehan suaranya. Itu juga karena saya jenengan yang dibawa Itu suami saya selalu mendukung karir saya. Terus yang ketiga itu betul-betul dari niat hati saya gitu. Jadi saya menselaraskan hati pikiran saya mau total gitu, total berjuang. Dan alhamdulillah di dapil saya dapat 2 kursi, sehingga saya bisa duduk gitu mas. Karena kan PDI Perjuangan ini kan partai besar, nggak mudah gitu loh mas, karena banyak incumbent, banyak petarung yang kuat di dalam PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah karena ridho Allah dan juga ridho dari orang tua, akhirnya saya bisa duduk gitu mas. Tapi jaringan mungkin maksud saya kan berkecimpung di dunia unggas itu kan banyak melibatkan orang. Itu mendukung nggak sih mas sebetulnya? Mendukung mas, karena dari sebagai bulurah belara gitu mas. Jadi saya tuh orang itu kenalnya bulurah belara. Bahkan kalau saya saat ini masuk ke pasar barat itu masih banyak yang manggil bulurah. Nggak, ya ada yang manggil Bu Dewan, tapi mereka lebih akrab dengan istilah bulurah. Jadi pada waktu itu kampanye atau promosi saya bulurah belara gitu. Bulurah belara seperti itu mas. Nah Mbak, setelah jenengan masuk ke dunia politik, nah ini kan usaha tetap jalan juga. Nah, ya artinya kan bisa membuktikan kepada Bunda gitu ya bahwa politik jalan, usaha juga jalan. Nah ini kan otomatis saya yakin ya dengan pengaruh jenengan yang lebih luas lagi, jaringan lebih luas lagi gitu. Nah ini untuk mengajak pada masyarakat konstituen jenengan untuk berusaha itu seperti apa? Karena perjuangan nggak mudah mas. Jadi pada saat saya mendapatkan ini kan perjuangannya nggak mudah. Dan saya itu nggak tahu kenapa kok saya itu masuk ke politik. Awalnya saya itu nggak tahu kenapa saya itu kok masuk ke politik, ngapain, saya mau ngapain saya nggak tahu mas. Jujur saya nggak tahu, cuma saya ada dorongan dari dalam, saya harus gitu mas, saya harus gitu. Terus baru di tahun ketiga mas, tahun 2 berjalan ketiga ini saya menjadi anggota legislatif itu, saya baru menyadari gitu mas, loh ternyata ya saya gitu, ternyata saya berproses dulu itu ternyata untuk saya itu bisa merasakan susahnya dari wong cilik itu ya opo, bagaimana seorang masyarakat atau rakyat itu berjuang untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya itu mas. Itu kan berat. Saya kan tahu sendiri betapa beratnya itu mas. Merasakan sendiri mas. Terus saya pikir, lah iya ya, saya dulu itu juga ngapain? Saya itu ketawa sendiri kan mas. Saya itu kan dulu orang tua saya di Madiun mas, ibu saya juragan, bapak saya itu kan anggota DPRD provinsi mas pada waktu itu, suami saya kepala desa. Kurang apa saya coba itu mas. Tapi ternyata saat hikmahnya, oh ternyata saya itu diterjunkan ke situ untuk bisa merasakan susahnya jadi orang kecil gitu mas. Sehingga saya berpikir, oh ini kan saat ini saya punya kedudukan, punya jabatan yang mungkin itu mas. Sehingga saya ini prinsip ya mas ya, kalau saya itu ingin kaya mas, bisnis lah pasti, karena bisnis ini menjanjikan, apalagi saat ini usaha saya sudah mapan kan gitu. Terus di legislatif ini saya mendedikasikan diri saya itu untuk masyarakat. Jadi saya betul-betul mengabdikan diri
gitu Mas di legislatif ini, sehingga pada saat ada kebijakan yang bisa saya pergunakan untuk masyarakat, ya sudah saya berikan apa yang menjadi keluhan, tapi sebatas ya Mas, sebatas kemampuan saya gitu. Nggak mungkin bisa semuanya, jadi sebatas kemampuan apa yang bisa saya bantu ke masyarakat pasti akan saya lakukan dan akan saya perjuangkan. Nah itu artinya dari perjalanan nol sampai dengan akhirnya sudah memegang kekuasaan atau mungkin kemampuan untuk mempengaruhi begitu banyak orang sekabupaten Magetan loh ini keputusan jenengan ini. Nah ini akhirnya bisa menjadi tolak ukur jenengan gitu ya, bagaimana harus bersikap berpihak dan lain sebagainya gitu ya untuk Mbak Rita sendiri. Mas, kalau melihat perjalanan Mbak Rita sendiri seperti apa jenengan? Ya ini bekerja keras. Bekerja keras. Ya bekerja keras. Dan mau belajar. Tidak ada untuk diri pribadi sebuah tempat. Nah dari pelajaran hidup dia, nah itu nggak cuma ilmunya digenggam sendiri. Ada beberapa kader dan juga masyarakat yang diajak beliau untuk bergeliatkan perekonomian di Desa Belaran. Nanti kita akan ngobrol dengan kader Mbak Rita dan juga masyarakat yang UMKM yang berkat dorongan Mbak Rita akhirnya mereka berhasil. Itu Mbak Rita ya. Iya Mas. Ini ada berapa orang Mbak yang sudah diimpuls untuk giat berusaha di Desa Belaran ini? Usaha saya, Iya. karyawan saya. Saat ini karyawan saya 8. Dan itu tidak ada orang jauh, semuanya tetangga-tetangga saya gitu. Memanfaatkan artinya kerjasama dengan memberikan pekerjaan kepada warga di saudara. Iya, terus karena tahu Mas susahnya membuat sebuah usaha yang meniti karir itu memang susah, sehingga pada saat ada orang yang niat usaha, saya akan dengan senang hati membantu gitu. Ini semangat yang harus ditularkan itu. Iya. Sebentar, kan dulu. Nah, Baik sahabat Lau, demikian perbincangan dengan Mbak Rita dan Mas Suparno. Yang pasti kita banyak bisa memetik perjalanan hidup Mbak Rita bahwa yang namanya perjuangan dari nol ya, kemudian juga harus diiringi dengan belajar. Itu akan menyukseskan seseorang yang memang harus bekerja keras gitu ya. Jadi itulah perjalanan yang bisa kita petik dari Mbak Rita, dan yang pasti sukses untuk Mbak Rita untuk perjalanan di parlemennya. Semoga akan berlanjut lagi gitu ya. Baik, sampai di sini perbincangan kita di Rumah Diskusi. Buat Anda yang punya saran maupun kritik silakan nanti bisa menyampaikan melalui komen di YouTube-nya Lau TV ya. Apapun yang Anda inginkan, mungkin Anda pengen menghadirkan bintang tamu yang mungkin pengen Anda ketahui seperti apa sih latar belakangnya, bagaimana dia berjuang di dunianya, silakan komen di Lau TV. Dan yang pasti juga terima kasih banyak yang sudah mendukung kegiatan Rumah Diskusi ini. Semoga apa yang kita bicarakan atau diskusikan di Rumah Diskusi akan menjadi pelajaran yang berguna buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.